kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Nah, nih kalau kita lihat teman-teman hati di sini semangat-semangat ya. Alhamdulillah. Pagi-pagi lihat nih, udah berseri-seri yang sister maupun brothernya nih. Dan nampaknya mereka fokus sekali nih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Rasi tadi soal panjat sosial. Nah, kita kasih kesempatan ya ke mereka untuk bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya, boleh diangkat tangannya. Tuh kan, banyak banget yang mau bertanya. Kayak saya yang pilih deh. Aduh, kali ini saya berpilih karena saya ngadepnya ke sister side, saya milihnya sister aja ya. Oke. Yang kerudung biru, boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda. Saya ingin bertanya nih Pak Ustadz. Apakah kalau saya mengomentari seseorang yang sedang pansos di media sosial, apakah saya sama salahnya atau tidak dengan orang tersebut? Ya, terima kasih. Oke, pertanyaannya. Kalau saya ngomentarin, ikut sama atau tidak, Kang? Ikut dosa nggak? Ya, di sini ada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadru'an wa khufyah. Di sisi lain, ajaklah mereka ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil ahsanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau Kak Wilda bawa tahu orang yang pansos itu ria, mungkin harus punya strategi. Kalau orang membetulkan yang pansos, ternyata dia pun punya niat pingin juga pansos juga, berarti sama saja. Tetapi kalau niatnya, kembali lagi kepada niat. Kalau niat dia belum ngajak, untuk jangan begitu. Kalau toh mau ngajak yang positif. Atau bikinlah sebuah aktivitas yang menggunakan hati gitu. Itu lebih baik. Namun caranya, ada 3 cara. Rasul menyampaikan, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, wa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi. Ada 3 langkah untuk cara mengkoreksinya. Kalau Kak Wilda punya kemampuan, ternyata yang pansos itu adik, punya kakak gitu ya. Dek, jangan begitu dong. Itu berhak seorang kakak ke adik. Ya, jadi dia punya power, biadih dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Tapi kalau, yang pansos ini guru saya, atasan saya, itu pabilisani. Tidak mungkin kalau guru atasan pakai power dong, orang di atas itu. Ada cara, yang kedua pakai lisan. Mungkin pakai tutur kata yang baik. Pak, kayak kurang nyaman tuh Pak yang di pansos tuh. Boleh. Pakai lisan. Atau pakai power, kita siapa kamu gitu kan? Siapa lu? Itu yang kedua. Lihat posisi si pansosnya. Apakah adik kita, apakah atasan kita, atau di atas kita gitu. Harus pakai cara. Nomor 3, kalau toh pakai power tidak bisa, pakai lisan pun malu-malu. Nah, nomor 3. Pabi qalbi, pakai hati. Ya Allah, semoga aku tidak seperti dia. Itu sudah ibadah. Jadi kalau orang beriman melihat peristiwa sesuatu, itu jadi ibadah terus. Ketika musibat jadi ibadah kalau sabar, ketika nikmat jadi ibadah kalau syukur. Jadi mangga saja, tetapi harus pakai strategi dan cara. Maka itu akan memberikan atmosfer Indonesia menjadi bersih gitu. Iya. Berarti memang kalau seandainya niat kita untuk mengomentarinya, niatnya kita baik, tidak masalah ya. Dan ketika yang dikomentari itu berubah, pahala bagi beliau. Oh iya. Tapi kalau tidak berubah, terus lu ngapain nih ngomentarin gue, kayak lu bener aja. Biasanya kayak begitu ya teman nanti ya. Niat kita sudah baik, tapi malah... Minimal dia punya hak. Dia teman, apalagi teman, harus ditegur kalau dia salah. Jadi, as-sukutu anil haq, sayyitunul ahras. Kalau dia diam kepada yang benar, itu setan bisu namanya. Apalagi yang berbuat inilah teman, terus kita diam, setan bisu dia. Kitanya yang tidak negur. Maka ketika Kak Wilda mau berencana itu, bagus sekali, tapi harus pakai cara. Sekali lagi Nabi menyampaikan, as-sukutu anil haq, sayyitunul ahras. Ketika dia diam kepada kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Kita berdakwah itu bukan milik kiai, bukan milik ulama. Kita berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai kemampuan kita. Jadi jangan diam kalau lihat kemungkaran, diam gitu.
setan bisu itu. Termaksud di media sosial Termasuk. ya. Kalau lihat temen yang posting kayak kayaknya dia ria nih kayaknya. Itu kita wajib untuk Ya, mengingatkan iya ya. betul. Kalau toh pakai lisan tidak berani, pakai polga berani, di unfollow aja. Unfollow itu bagian gerakan itu. Boleh ya. Unfollow itu bagian teguran. Enggak, isinya keburukan terus. Oh, iya, Unfollow betul, itu bagian betul, dari dakwah. Jangan yang gitu di follow terus itu. Ntar ditanya temennya, lu kenapa unfollow gua? Iya soalnya postinganmu Kesempatan kan nanti bisa bertanya. kayak begitu ya Sat Kan ya? bertanya, Bisa ya, kenapa Kang, ya? kamu unfollow? Maaf sebetulnya. Kan itu nasihat. Betul nggak? Betul, betul. Berarti memang bisa banyak cara ya yang bisa Banyak kita cara. lakukan untuk menyampaikan ataupun memberikan komentar, nasihat kepada teman kita yang melakukan panjat Betul. sosial itu. Itu untuk orang yang kita kenal, Kang. Kalau untuk orang yang tidak kita kenal, kita punya kewajiban tidak untuk memberitahu bahwa yang kamu lakukan itu adalah panjat sosial ria. Bila kita mampu, walaupun tidak kenal, kita mampu sesama saudara semuslim, ketika di masjid, saya katakan ini public figure gitu ya, public figure. Nah itu tuh. Public figure bisa dengan mungkin lewat temannya, lewat ikut gabung di situ untuk memberikan komen juga mangga. Ikut pertama gabung dulu di situ, memberikan komen, Kak kayaknya begini tuh kurang. Itu kan karir yang sudah dibangun cukup lama, akibat kata-kata ini kok jadi jatuh gitu ya. Menjaga wibawa, tolong ya Kak jangan pakai gini. Kan bagus saja. Bisa Bisa betul, saja. betul, betul. Oke. Nah, lalu kalau seandainya yang kita komentari itu memberikan feedback negatif kepada kita, sikap apa yang harus kita lakukan? Ketika memberikan feedback negatif, kita kembalikan ke Allah, ya Allah, izinkan bahwa kami ini saking sayang kepada dia. Bahwa sayang itu bukan berarti memberi uang. Sayang itu hanya memberikan dukungan atau follow. Tetapi sayang itu juga seorang sahabat, semuslim dan sejiwa itu memberikan nasihat jangan supaya tidak jatuh ke jurang yang memisahkan itu. Maka penting sekali ini sebuah sikap yang harus diperbaiki bahwa hubungan kita hablum minallah itu akan dilihat dengan hablum minannasnya. Kita tidak bisa pergi ke surga sendirian gitu. Iya betul. Kita lihat saudara, aduh maaf gitu. Harus ada care sekarang punten sekali. Masuk lift, masuk angkot, masuk monorail, MRT, saling sapa tuh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Kan jadi pahala, sok punten. Ini memberikan pahala, maksudnya memberikan pahala dekat Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kepada teman hati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu, kalau agak kencang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya lempar satu, dapat 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat 3. Lempar kebaikan 1, dapat kebaikan 3. Lempar keburukan 1, dapat cacian intelijen ribuan. Iya betul. Mending yang Masya baik-baik Allah, saja. Luar biasa. Terima kasih Kang Rashid atas tausiahnya terkait dengan panjat sosial ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Rashid tadi bermanfaat ya buat kita ya. Jadi kita sudah tahu sikap apa yang harus kita lakukan terkait dengan niat kita. Karena tadi seperti kata Kang Rashid semuanya dikembalikan kepada niat. Kalau niat kita baik, insya Allah apa yang kita sampaikan ataupun apa yang kita lakukan juga berbuah kebaikan.